سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan saya Rafaldi Gunawan. Saya dari mahasiswa YIN Samarinda, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang dari fadilah doa atau keutamaan doa. Baik, doa ialah suatu permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dalam Islam, Muslim menganggap doa adalah suatu tindakan ibadah yang mendalam, dikarenakan doa merupakan sebuah inti dari ibadah tersebut. Pada hakikatnya, ibadah ialah ungkapan dari lahirnya kesadaran nurani atau perasaan hajat, meminta pertolongan atau meminta bantuan dari Allah SWT. Doa dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam beribadah. Baik, dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum minnal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Menurut pandangan Quraisy Shihab, surah ini seakan-akan berkata, berdoa dan beribadahlah kepadaku, yakni murnikan ketaatan kepadaku dan perkenankanlah tuntunanku. Niscaya akan kuperkenankan secara mantap bagi kamu apa yang kamu harapkan. Jangan sekali-sekali merasa ampuh sehingga enggan berdoa dan beribadah, karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, enggan berdoa dan menghindari dari beribadah kepadaku serta tidak memperkenankan tuntunanku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Alhamdulillah. Dalam pandangan Ibnu Katsir menyatakan bahwa doa pada ayat tersebut adalah permohonan. Allah SWT menganjurkan kepada para hambanya agar senantiasa berdoa kepadanya, karena Allah akan menjamin bahwa doa para hambanya akan dikabulkan. Sebagaimana perkataan Ahmad ketika meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan kita juga sebagai umat Muslim hendaknya selesai melakukan sholat atau dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berdoa yang insya Allah akan kehidupan kita akan tertuntun ke depannya. Karena doa itu merupakan suatu kebutuhan untuk bagi kita semua, bukan suatu kewajiban, karena kita butuh kepada Allah. Dan sebagai umat Muslim hendaknya kita senantiasa berdoa agar tidak bisa dibilang tidak menjadi suatu hamba yang suatu umat yang sombong. Karena kenapa? Seperti tadi diterangkan dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, orang-orang yang menyombongkan diri, enggan berdoa dan menghindari beribadah kepadaku, itu mereka sesungguhnya akan bertuntut ke arah masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan karena itulah kita sebagai umat Muslim hendaknya perlu berdoa kepada Allah SWT agar apa yang kita harapkan dapat menjadi lebih baik ke depannya, sehingga kita bisa menjadi umat yang insya Allah beruntung. Baik, dari pernyataan pengertian doa tadi terdapat pula Imam At-Taibi dan Quraisy Shihab
berargumen. Dari Imam At-Taibbi, doa ialah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah SWT, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah SWT. Bisa kita dapat kesimpulan bahwa memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah SWT, yang artinya kita bertawakal kepada Allah bahwa semoga apa yang kita harapkan itu dapat dibalas serta betul-betul membutuhkan pertolongan dari Allah. Jadi hal ini ketika kita sudah melakukan sesuatu, hendaknya kita berdoa agar hasil dari sesuatu yang kita lakukan itu menjadi dapat lebih baik. Ya, itu tadi dari Imam At-Taibbi, berserah diri kepadanya. Dan juga tidak dianjurkan dalam ibadah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun juga itu perlu, yang dimana agar kita dapat tunduk serta patuh kepada Sang Pencipta. Lalu dari Quraisy Shihab, doa merupakan suatu permohonan hamba kepada Tuhannya agar memperoleh anugerah, pemeliharaan, dan pertolongan, yang artinya doa itu suatu permohonan agar kita dalam dunia ini dapat dijaga dan dapat ditolong oleh Tuhan atau oleh Allah SWT, yang dimana itu tadi kita sebagai umat atau sebagai hamba hendaknya kita senantiasa berdoa agar dapatkan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Terkait dari surah Al-Ghafir di atas, terdapat pula dua makna. Yang pertama, perintah Allah kepada hamba-hambanya agar senantiasa berdoa, yang artinya doa merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Jadi hendaknya kita setelah melakukan ibadah atau ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita berdoa dulu kepada Allah agar kita meminta yang baik-baik terkait dengan apa yang kita lakukan, sehingga itu bisa dikatakan sebagai nilai ibadah, dan niscaya Allah akan mengabulkan doa tersebut sesuai kehendaknya. Lalu yang kedua, larangan bersikap sombong, bahwa tidak berdoa sama saja itu tidak membutuhkan bantuan dari Allah, dan hal itu merupakan suatu kesombongan yang besar karena merasa tidak membutuhkan. Dan hal ini merupakan suatu larangan bagi kita semua agar hendaknya senantiasa tetap berdoa, walaupun doa itu merupakan suatu perintah, akan tetapi doa yang juga suatu kewajiban bagi kita semua agar kita bisa insya Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah mengancam akan memasukkan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tidak berdoa kepadanya ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi sebagai manusia kita harus sekiranya kita harus berdoa untuk meminta atau bersyukur berkat rahmat yang maha kuasa. Kita diberi kekuatan iman dan takwa dalam melaksanakan ibadah dan melakukan segala perintah dari Allah SWT. Baik, arti doa ialah suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah, seperti meminta kesehatan, keselamatan, pertolongan, rezeki yang halal, dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Lalu kemudian terdapat pula 7 keutamaan doa menurut Syekh Khalid Al-Husainan dalam kitab Aktsaru min Alfi Da'wah Al-Yawmi wal Laili. Di antara 7 keutamaan tersebut ialah yang pertama, bentuk menjadi seorang hamba yang menaati aturan dan perintahnya, yang artinya bentuk menjadi seorang hamba Allah SWT yang menaati aturan dan perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Doa merupakan suatu bentuk penghambaan
bentuk dari sifat seseorang hamba, suatu kewajiban dari seseorang hamba, dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam artian juga doa termasuk bagian dari ibadah, dan hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya berdoa adalah termasuk bagian dari ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud. Poin kedua, perantara menolak bencana. Doa bisa menjadi perantara dalam menolak bencana. Bukan hanya bencana saja, akan tetapi hal yang tidak diinginkan. Dan baik sebelum diturunkannya hal tersebut, atau sebab dari ada halnya atau bencana tersebut. Dan terdapat hadis yang berkaitan yang berbunyi, yang artinya tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah SWT kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketiga, buah hasil berdoa dijamin oleh Allah SWT. Tidak ada doa yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, menjadi umat muslim ada baiknya untuk selalu minta yang terbaik bagi keselamatan dirinya, bagi keselamatan bersama, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarkan dan insya Allah menjawab doa tersebut atau doa yang diinginkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah SWT selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim kecuali Allah SWT akan memberikannya 3 hal. Yang pertama, doanya cepat dikabulkan. Yang kedua, Allah akan menjadikan doanya sebagai simpanan di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, Allah SWT akan menjauhkannya dari keburukan dan sepadan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, penguat dalam mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau penguat dalam mendapatkan pertolongan dari hal-hal atau musuh tidak diinginkan. Yang kelima, sebagai tanda atau dalil dari keimanan seseorang yang berdoa. Yang keenam, tanda kepasrahan dalam diri seseorang. Maksudnya, tanda kepasrahan dalam diri seseorang, yang artinya tawakalnya dari seseorang yang berdoa. Seseorang yang berdoa berarti bertawakal kepada Allah dan memasrahkan semua urusannya. Dalam artian, orang yang berdoa berarti bertawakal kepada Allah. Ia sudah memasrahkan semua urusannya kepada Allah dan Allah akan mengurus hasilnya. Lalu yang ketujuh, terhindar dari murka Allah SWT. Dalam artian, orang yang berdoa kepada Allah mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sedikit pun dalam hidup. Hidupnya tergantung bagaimana takdir Allah, dan berdoa. Dengan berdoa, ia menyadari keterbatasan yang ada dalam dirinya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa, minta kepada Allah, maka ia akan mendapatkan murkanya. Jadi itulah terkait dalam 7 keutamaan doa menurut Syekh Khalid Al-Husaini dalam kitab. Baik, kemudian doa merupakan intisari dalam suatu ibadah. Terdapat 2 hadis yang berbunyi, yang pertama, ad-du'a'u huwal ibadah, yang artinya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minnat doa, yang artinya tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Sunan At-Tirmizi. Jadi terkait dalam 2 hadis tersebut dapat dikatakan bahwa doa termasuk
ibadah yang mulia, karena merupakan suatu inti dan ruhnya dalam suatu ibadah. Maka dari itu, hendaknya doa perlu diamalkan ketika setelah melakukan sholat atau dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang hamba menunjukkan kerendahan, kelemahan, dan kebutuhannya yang sangat terhadap Allah SWT, serta bertawakalnya kepada Allah, juga permintaan tolong kepadanya. Perasaan butuh terhadap Allah dengan keyakinan kepadanya, dan hal inilah yang dikatakan yang dianggap sebagai suatu inti dalam ibadah, karena terdapat suatu tanda kebergantungan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi sedikit dari pembahasan fadilah doa yang dapat saya paparkan, dan kesimpulannya ialah di mana doa merupakan ibadah yang berkedudukan mulia serta intisari dalam suatu ibadah. Tidak hanya dalam ibadah, doa hendaknya dilakukan pada kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan dapat memenuhi kebutuhan kita, insya Allah dengan doa. Hajat kita niscaya dikabulkan, dan perbuatan yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Dan usaha tanpa doa sama saja bagaikan ibadah, tidak ada nilai ibadahnya. Dan hal ini termasuk suatu sifat dari kesombongan seseorang, karena merasa dirinya yang paling mampu dan tidak pertolongan. Sungguh hal ini tidak ada ridhonya. Begitu pula doa tanpa usaha, bagaikan harapan tanpa melakukan sesuatu. Sebuah kesuksesan tidak dapat diraih dengan cara cuma-cuma, tak dapat pula dicapai dengan hanya berharap. Dan sebagai umat muslim, doa ialah suatu hal yang sangat penting dan perlu diamalkan, bahkan suatu kewajiban bagi kita semua. Dan diselingi dengan doa, hendaknya kita bersyukur atas karunia dan kenikmatan Allah berikan kepada kita, agar dapat menambah ketakwaan dan ketawakal kita kepada Allah SWT, dan insya Allah dapat terhindar dari sifat kekufuran. Jadi itulah sedikit dari pembahasan saya dan pesan saya kepada kita semua. Hendaknya yang berdoa, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah SWT serta mendapatkan karunia-Nya, dan insya Allah pula selamat sukses dunia akhirat.